Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan ini adalah sesi yang terakhir. Kita masih pada bab tentang beberapa contoh-contoh kebid'ahan yang terjadi di masa sekarang. Contoh yang ketiga adalah al-bid'u fi majalil ibadati wa taqarrubi ilallahi. Bid'ah-bid'ah yang terjadi dalam perbuatan-perbuatan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bid'u allati uhdithat fi majalil ibadati fi hadzal zamani katsiratun. Kebid'ahan-kebid'ahan yang dibuat-buat oleh orang-orang dalam masalah ibadah yang terjadi di zaman sekarang itu banyak sekali. Kebid'ahan yang demikian banyak sekali. Wal aslu fil ibadati at-tawaqquf. Padahal kaidahnya al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Hukum asal ibadah adalah diam. Tawakuf artinya diam, tidak melakukan apa-apa sampai jelas ada dalilnya yang sahih. Wala yushra'u syai'un minha illa bidalilin. Maka tidak disyariatkan satupun ibadah kecuali ada dalilnya. Itu makna dari tawakuf. Tidak melakukan suatu jenis ibadah kecuali ada dalilnya. Wa ma lam yadulla alaihi dalilun fahuwa bid'atun. Adapun ibadah yang tidak ditunjukkan oleh dalil, yang tidak didasari oleh dalil, maka itu adalah ibadah yang bid'ah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan ibadah tersebut tertolak. Hadis sahih riwayat Muslim. Wal ibadatu allati tumarasul ana wala dalil alaihi katsiratun jiddan. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan di zaman sekarang yang tidak dilandasi oleh dalil itu banyak sekali. Minha di antaranya al-jahru binniyati bis-salati. Mengeraskan suara ketika berniat atau melafalkan niat. Bi ayyakula nawaitu an usolliya lillahi kadza wa kadza. Itu dengan mengucapkan aku berniat untuk salat kepada Allah demikian dan demikian. Ya, misalnya ketika salat zuhur mengatakan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mengucapkan demikian. Saya berniat salat zuhur 4 rakaat menghadap ke arah kiblat pada waktunya sebagai seorang makmum, dan saya lakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang diucapkan, yang dilafalkan. Wa hadhihi bid'atun li'annahu laysa min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan seperti ini adalah kebid'ahan karena tidak pernah terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Wa li'anna Allah ta'ala yaqulu, dan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Katakanlah, apakah kalian ingin memberitahu Allah tentang agama kalian, ingin mengabarkan kepada Allah tentang agama kalian, padahal Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hujurat ayat 16. Sehingga tidak perlu kita mengatakan, ya Allah, saya berniat salat zuhur 4 rakaat demikian demikian. Karena Allah sudah tahu. Allah sudah tahu niat kita. Tidak perlu disampaikan, tidak perlu dikabarkan. Wan niyatu mahalluhal qalbu. Dan niat itu tempatnya di dalam hati.
fahiya amalun qalbiyun la amalun lisaniyun. Sehingga niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Ya, maka niat itu tetap dilakukan karena niat adalah syarat atau rukun dari suatu ibadah. Tidak sah kecuali dengan niat. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Dan juga amalan itu sah kalau disertai dengan niat. Namun niat adalah amalan hati, tidak perlu dilafalkan. Dan Nabi SAW tidak pernah melafalkan niat, dan Nabi tidak pernah mengajarkannya kepada para sahabat atau kepada yang lainnya. Demikian juga para sahabat tidak pernah melafalkan niat dan tidak pernah mengajarkan lafal-lafal tertentu seperti usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu subhi dan lainnya. Dan juga tidak pernah mengajarkan lafal niat wudu seperti mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il haditsil asghari dan seterusnya. Ini tidak pernah dilakukan atau diajarkan oleh para sahabat. Demikian juga tidak pernah dilakukan atau diajarkan oleh para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Tidak pernah dilakukan oleh para salafus saleh. Maka niat tetap dilakukan di dalam hati, namun tidak perlu dilafalkan, tidak perlu diucapkan. Dan niat itu adalah al-qasdu. Niat itu itikat. Itikat untuk melakukan sesuatu. Maka cukup bagi kita untuk menghadirkan itikat, menghadirkan niat, menghadirkan maksud dalam hati kita untuk melakukan suatu ibadah, maka itu sudah mencukupi. Ketika seseorang ingin sholat, maka dihadirkan niat dalam hatinya, dihadirkan itikat bahwasanya dia ingin sholat. Ini sudah mencukupi, ini sudah niat yang sah. Sangat mudah sekali. Kemudian wa minha dzikrul jama'iyyu ba'da salati. Di antara bentuk kebid'ahan dalam masalah ibadah adalah zikir jama'i setelah salat. Melakukan zikir setelah salat dengan cara jama'i bersama-sama dengan satu suara, bahkan dipimpin oleh imam. Li'anna al-masyru'a anna kulla syakhsin yaqulu dzikra al-warida munfaridan. Karena yang disyariatkan adalah setiap orang mengucapkan zikir setelah salat masing-masing, sendiri-sendiri. Wa minha talabu qira'atil Fatihati fil munasabati wa ba'da du'a'i walil amwati. Di antara bid'ah juga yang terjadi di zaman sekarang adalah meminta orang untuk membacakan Al-Fatihah pada acara-acara. Ya, setiap ada acara apa? Al-Fatihah. Ada acara kelahiran anak, Al-Fatihah. Ada acara syukuran rumah baru, Al-Fatihah. Ada acara ceramah dimulai dengan Al-Fatihah. Pernikahan, Al-Fatihah. Ini tidak ada landasannya dari Nabi ataupun dari para sahabat. Wa ba'da du'ai, atau setelah berdoa. Ini juga sebelum berdoa, baca Al-Fatihah. Walil amwati, atau menghadiahkan Al-Fatihah untuk orang mati. Terdapat sebuah hadis yang mereka sering jadikan landasan untuk amalan ini, yaitu hadis yang berbunyi Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu khasiatnya tergantung niat pembacanya. Maka para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullah mengatakan qila la asla lahu au bi aslihi maudhu'un. Hadis ini dikatakan oleh para ulama tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya. Atau memang pada asalnya ini adalah hadis yang palsu. Az-Zarqani rahimahullah mengatakan la a'rifuhu, saya tidak mengetahui sanadnya. Maka ini adalah hadis yang palsu, tidak bisa menjadi dalil. Wa minha iqamatul ma'atimi 'alal amwati wa sina'atul at'imati wasti'jarul muqri'ina yaz'umuna anna dhalika min babil aza'i aw anna dhalika yanfa'ul mayyita. Di antara bentuk kebid'ahan yang lain adalah mengadakan acara makan-makan setelah kematian seseorang dan membuat makanan-makanan yang banyak untuk acara tersebut dan menyewa beberapa orang untuk membaca Al-Quran. Intinya adalah kumpul-kumpul kematian. Semisal kumpul-kumpul kematian pada hari pertama, hari kedua, sampai hari ketujuh.
atau pada hari ke-21, atau pada hari ke-40, hari ke-100. Mereka mengumpulkan orang, kemudian membuat makanan, kemudian terkadang mereka meminta orang untuk membaca ayat Quran, dikirimkan kepada mayit, kemudian dibayar, disewa. Dan mereka mereka mengklaim ini semua adalah bentuk takziah. Wa kullu dzalika bid'un la asla laha. Semua perkara di atas adalah kebid'ahan, tidak ada dasarnya dari Nabi atau dari sahabat atau dari tabi'in atau dari tabi'ut tabi'in. Nabi SAW, anak-anaknya meninggal ketika beliau masih hidup. Namun tidak ada Nabi SAW membuat acara-acara seperti ini, makan-makan, membacakan ayat Quran pada hari-hari tertentu, tidak ada. Para sahabat juga demikian. Mereka kehilangan anggota keluarga mereka, tapi mereka tidak melakukan acara-acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in, demikian juga para tabi'ut tabi'in, bahkan para imam madhab tidak ada yang melakukan seperti ini. Imam madhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tidak ada yang melakukan acara peringatan kematian seperti ini. Bahkan salah seorang sahabat Nabi bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'ati ta'ami ba'da dafnihi minan niyahati." Dahulu kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul di rumah mayit dan membuatkan makanan di sana setelah mayit dimakamkan. Ini adalah bentuk niyahah, adalah bentuk meratap yang dilarang. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dan juga Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri rahimahullah beliau mengatakan, "Wa akrahu al-ma'tama wa hiya al-jama'atu wa in lam yakun lahum bukaun." Aku melarang ma'tam, yaitu kumpul-kumpul di tempat keluarga mayit, walaupun mereka tidak sambil menangis di sana. Fa inna dzalika yujaddidul huzna wa yukalliful mu'nata ma'a ma madha fihi minal athari. Karena perbuatan seperti ini akan memperbaharui kesedihan dan akan membebani keluarga mayit setelah mereka tertimpa musibah. Sudah mereka tertimpa musibah dengan hilangnya anggota keluarga mereka, kemudian mereka harus keluarkan uang, bahkan uang yang banyak, untuk membeli makanan, untuk membayar orang yang baca Quran, dan lain-lain. Maka ini musibah di atas musibah. Dan sekali lagi ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, demikian juga oleh para imam madhab. Wa asarun wa aglalun ma anzalallahu biha min sultanin. Dan selain ini adalah kebid'ahan, ini juga merupakan perbuatan yang memberatkan keluarga mayit, dan juga perbuatan yang aglal, perbuatan yang mencekik, yang menyusahkan. Yang perbuatan ini tidak pernah Allah turunkan sultan, tidak pernah Allah turunkan dalil untuk melakukannya. Tidak ada dasarnya dalam syariat. Wa minha, di antara kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi dalam ibadah adalah al-ihtifalu bil munasabati diniyati. Mengadakan perayaan-perayaan agama yang tidak terdapat dalilnya. Kamunasabatil Isra'i wal Mi'raji wa munasabatil hijrati an-nabawiyyati, seperti merayakan hari Isra Mi'raj, atau merayakan hijrahnya Nabi, atau merayakan tahun baru Hijriah. Wa hadzal ihtifalu bitilkal munasabati la asla lahu fi syar'i. Merayakan perayaan-perayaan seperti ini tidak ada landasannya dalam syariat. Wa min dzalika ma yaf'alu fi syahri Rajabin kal umrati ar-rajabiyyati wa ma yaf'alu fihi min al-ibadatil khassati bihi katatawwu'i bis-salati was-siyami fihi khassatan. Demikian juga di antara bentuk bid'ah yang lain adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Rajab, seperti umrah Rajab, umrah khusus bulan Rajab, atau melakukan ibadah-ibadah khusus seperti salat sunnah dan juga puasa di bulan Rajab secara khusus. Ada salat sunnah khusus bulan Rajab atau puasa khusus bulan Rajab, puasa Rajab. Fa innahu la maziyata lahu ala ghairihi min asy-syuhuri. Karena bulan Rajab tidak ada keistimewaannya khusus dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain.
la fil umrati wasyami wassalati wadhabhi linnusuki fihi wala ghairi dzalika. Tidak ada umrah khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada salat khusus, dan juga tidak ada menyembelih untuk ibadah secara khusus di bulan Rajab ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Wa min dzalika al-adhkaru as-sufiyatu bi anwa'iha. Di antara bentuk kebid'ahan yang lain adalah zikir-zikir ala orang sufi dengan segala macam bentuknya. Kulluha bid'un wa muhdatsatun. Semuanya adalah kebid'ahan dan semuanya adalah perkara-perkara baru dalam agama. Li'annaha mukhalifatun lil adhkari al-masyru'ati fi siyaghiha wa hay'atiha wa awqatiha. Karena zikir-zikir ala orang sufi itu bertentangan dengan zikir-zikir yang disyariatkan, baik dalam lafadznya, baik dalam hay'ahnya, tata caranya, ataupun dalam waktu-waktunya. Wa min dzalika takhsisu lailatin nisfi min Sya'ban biqiyamin. Di antara bentuk kebid'ahan yang lain adalah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban untuk salat. Ada salat nisfu Sya'ban. Wa yaumun nisfi min Sya'bana bisyamin. Atau mengkhususkan hari nisfu Sya'ban, tanggal 15 di bulan Sya'ban untuk berpuasa. Puasa nisfu Sya'ban. فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء خاص به. Karena tidak terdapat dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengkhususkan perkara tersebut di hari nisfu Sya'ban. Adapun tentang bahwasanya Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban benar, namun Nabi tidak mengkhususkan puasa di hari nisfu Sya'ban. Wa min dzalika al-bina'u 'ala al-quburi wa ittikhadhuha masajida wa ziyaratuha li ajli tabarruki biha wa tawassuli bil mauta wa ghairi dzalika min al aghradi syirkiyati. Demikian juga di antara bentuk bid'ah yang lain adalah membangun kuburan dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, kemudian menziarahinya dalam rangka untuk bertabarruk, mencari keberkahan, atau untuk bertawassul kepada orang mati, atau tujuan-tujuan yang berbau kesyirikan yang lainnya. Bukan berarti ini dilarang berziarah. Berziarah itu hukumnya sunnah. Namun yang dilarang adalah berziarah dengan tujuan untuk bertabarruk, dengan tujuan untuk bertawassul, atau bertujuan untuk berdoa kepada mayit. Ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil quburi wal muttakhidhina 'alaiha al-masajida was-suraja. Padahal Rasulullah SAW telah melaknat para wanita-wanita yang sering berziarah kubur, dan Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, dan orang-orang yang memasang lampu-lampu di kuburan. Sebagaimana ini sudah pernah kita bahas. Wa khitaman naqulu innal bid'a baridul kufri. Sebagai penutup, kami katakan bahwasanya kebid'ahan adalah sarana menuju kekufuran. Wahya ziyadatu dinin lam yashra'hu Allahu wala rasuluhu. Dan melakukan bid'ah berarti menambah-nambah agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah atau Rasulnya. Wal bid'atu syarrun minal ma'siyati al-kabirati. Dan kebid'ahan itu lebih buruk daripada maksiat yang besar. Wa syaitanu yafrahu biha aktsaru mimma yafrahu bil ma'asi al-kabirati. Dan setan itu lebih senang ketika manusia melakukan kebid'ahan, jauh lebih senang daripada senangnya mereka ketika manusia melakukan maksiat yang besar. Kenapa demikian? Li'anna al-'asiya yaf'alu al-ma'siyata wa huwa ya'lamu annaha ma'siyatun fayatubu minha. Karena orang yang melakukan maksiat, ketika dia melakukannya, dia mengetahui bahwasanya yang dia lakukan ini adalah maksiat, dan biasanya dia akan bertaubat dari maksiat yang dia lakukan. Wal mubtadi'u yaf'alul bid'ata ya'taqiduha dinan yataqarrabu bihi ila Allah fala yatubu minha. Adapun orang yang melakukan kebid'ahan, mereka meyakini apa yang mereka lakukan tersebut adalah bagian dari agama yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga mereka tidak akan bertaubat. Wal bid'u taqdi 'ala sunani wa tukrihu ila ashabiha fi'la sunani wa ahla sunnati. Dan kebid'ahan akan menghilangkan sunnah-sunnah. Setiap kali orang melakukan kebid'ahan, maka akan hilang sunnah-sunnah Nabi dari dirinya, dan akan membuat dia benci kepada perbuatan-perbuatan yang sesuai sunnah Nabi, akan membenci sunnah Nabi dan akan membenci ahlus sunnah. Setiap kali orang terjerumus ke dalam kebid'ahan, maka dia akan semakin benci kepada sunnah Nabi dan akan benci kepada ahlus sunnah. Wal bid'atu tuba'idu 'anillahi wa tujibu ghadabahu wa iqabahu wa tusabbibu zaiqal qulubi wa fasadaha. Dan bid'ah itu akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi sebab datangnya murka Allah, dan akan menjadi sebab datangnya hukuman dari Allah, juga akan menjadi sebab sesatnya hati, menyimpangnya hati, dan rusaknya hati. Jadi bid'ah itu akan merusak hati, sehingga janganlah seseorang itu merasa aman dari kebid'ahan. Terkadang seseorang mengatakan, tidak mengapa saya lakukan kebid'ahan hanya sekali, toh hanya sebentar, toh saya lakukan ini untuk supaya dianggap toleran dengan orang-orang, dan mereka untuk menyambung kekerabatan, dan mereka untuk menyambung ukhuwah dan lain-lain, syubhat-syubhat dan alasan-alasan yang lain. Maka kita katakan, janganlah Anda merasa aman dari rusaknya hati Anda, karena bid'ah itu merusak hati. Ketika Anda nekat melakukan kebid'ahan, ketika Anda nekat ikut serta dalam suatu kebid'ahan, maka takutlah hati Anda akan rusak, takutlah hati Anda akan menyimpang. Kemudian ma yu'amalu bihi al-mubtadi'atu. Bagaimana cara bermuamalah dengan ahlul bid'ah? Sebelum kita membaca penjelasan beliau, perlu dibedakan antara orang yang melakukan kebid'ahan karena ikut-ikutan, karena jahil, dengan orang yang melakukan kebid'ahan karena benar-benar mengikuti hawa nafsu. Ahlul bid'ah atau mubtadi'ah, orang yang kita katakan sebagai mubtadi'ah atau ahlul bid'ah adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan karena mengikuti hawa nafsu, sehingga ketika kita sampaikan dalil kepada mereka, mereka tidak akan terima. Ketika kita sampaikan nasihat kepada mereka, mereka juga tidak akan terima. Dan juga orang-orang yang menjadi da'inya, orang-orang yang menjadi penyebar, orang-orang yang mengajarkan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, maka mereka jelas adalah ahlul bid'ah. Adapun orang-orang awam, masyarakat awam yang mereka melakukan amalan-amalan bid'ah, atau mereka meyakini keyakinan-keyakinan yang bid'ah karena ikut-ikutan, karena mereka jahil, karena mereka awam, karena mereka dipengaruhi atau semisalnya, maka mereka tidak disebut sebagai ahlul bid'ah. Tidak. Namun kita katakan mereka sebagai orang awam, orang jahil. Di sini Syekh mengatakan, tahrumu ziyaratul mubtadi'i wa mujalasatuhu illa ala wajhin nasihati lahu wal inkari alaihi. Diharamkan untuk mengunjungi seorang ahlul bidah, dan diharamkan untuk duduk di majelisnya, di majelis ahlul bidah, kecuali dalam rangka untuk menasihati dia atau untuk mengingkari dia. Maka contohnya adalah datang ke kajian ahlul bidah, ustadz ahlul bidah. Duduk di majelis kajian ustadz ahlul bidah, ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Dan jangan dengarkan ceramahnya, jangan dengar perkataannya terkait masalah agama. Dan jangan merasa berani, merasa hebat untuk mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Karena kita tidak mengetahui apakah hati kita akan terpengaruh oleh perkataan mereka ataukah tidak. Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, la tumakkin zaighal qalbi min udhunaika, fa innaka la tadri ma ya'likuka min dhalika. Janganlah kalian membiarkan perkataan orang-orang yang menyimpang itu sampai ke telingamu, karena engkau tidak tahu mana perkataan mereka yang akan nempel di benakmu, yang akan melekat di dalam pikiranmu. Itu tidak tahu. Maka jangan merasa aman dan jangan berani-berani mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Carilah ilmu dari orang-orang yang berada di atas akidah Ahlussunnah, yang dia mendakwahkan tauhid yang benar dan juga mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah.
Maka sekali lagi ini maksudnya adalah orang-orang ahlu bid'ah yang mereka melakukan bid'ah karena mengikuti hawa nafsu, atau mereka adalah orang-orang yang mengajarkannya, para da'inya. Bukan berarti orang-orang awam. Orang-orang awam tidak masalah kita kunjungi, bahkan seharusnya kita kunjungi, kita berikan nasihat kepada mereka, kita ajari mereka, kita sampaikan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sekali lagi jangan sampai dipahami ini berarti tidak boleh bermuamalah atau mengunjungi orang-orang awam yang mereka masih melakukan kebid'ahan. Bukan demikian. Li'anna mukhalatatahu tu'thiru ala mukhalitihi syarran wa tansyuru adawatahu ila ghairihi. Karena bergaul dengan orang-orang ahlu bid'ah, pergaulan ini akan menimbulkan syarran, menimbulkan keburukan, dan akan menimbulkan permusuhan kepada orang-orang selain dia. Artinya orang-orang yang bergaul dengan ahlul bid'ah, dia bermujamalah, bermanis muka, berakrab-akrab dengan ahlul bid'ah, maka ini akan menyebabkan dia akan benci kepada orang-orang ahlus sunnah, benci kepada ulama dan da'i ahlus sunnah, gara-gara dia suka bergaul dengan ahlul bid'ah. Ini bahaya sekali. Wa yajibu tahdhiru minhum wa min syarrihim idza lam yakun al-akhdhu ala aydihim wa man'uhum min muzawalatil bid'ah. Dan wajib untuk mentahdzir mereka, artinya memperingati masyarakat untuk menjauhi ahlul bid'ah. Wajib untuk memperingati masyarakat dari keburukan mereka, walaupun masyarakat tidak mengambil ilmu dari mereka, walaupun masyarakat belum mengambil ilmu dari mereka. Tetap kita harus mewanti-wanti, memperingatkan masyarakat agar tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang mereka mengajarkan kebid'ahan. Wa man'uhum min muzawalatil bid'ah. Dan juga wajib untuk melarang mereka untuk terus-menerus melakukan kebid'ahan. Wa illa fa innahu yajibu ala ulama'il muslimina wa wulati umurihim man'ul bid'ah wal akhdhu ala aydil mubtadi'ati wa rad'uhum an syarrihim. Demikian juga wajib bagi para ulama kaum muslimin, demikian juga wajib bagi ulil amri untuk melarang kebid'ahan dan melarang masyarakat untuk mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, dan wajib untuk mencegah keburukan dari mereka. Lianna khatarahum 'alal islami syadidun, karena bahaya yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah untuk Islam itu sangat besar. Summa innahu yajibu an ya'lama anna dawlal kufri tushajji'u al-mubtadi'ata ala nashri bid'atihim wa tusa'iduhum ala dhalika bi syatta turuqi. Kemudian perkara yang perlu diketahui juga adalah bahwasanya negeri-negeri kafir mereka memotivasi orang-orang ahlul bid'ah untuk menyebarkan kebid'ahan mereka. Dan negeri-negeri kafir juga membantu, memberikan support kepada ahlul bid'ah untuk menyebarkan dan mengajarkan bid'ah mereka dengan berbagai macam cara. Lianna fi dzalika al-qada'a 'ala al-islami wa tashwiha suratihi. Karena dengan tersebarnya kebid'ahan dan merajalelanya ahlul bid'ah, maka akan terjadi al-qada' 'ala al-islam. Akan terjadi kekalahan umat Islam. Umat Islam akan melemah. Wa tashwiha suratihi, dan akan memperburuk citra Islam. Jadi sengaja negeri-negeri kafir senang jika ahlul bid'ah merajalela, bahkan didukung, bahkan dibantu. Karena mereka tahu, andaikan orang-orang ini, ahlul bid'ah ini kuat dan menyebarkan bid'ah mereka, maka kaum muslimin akan melemah, akan mudah dikalahkan, dan akan semakin buruk citranya. Nas'alullaha azza wa jalla ayansura dinahu wa yu'li kalimatahu wa yukhdhilu a'da'ahu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menolong agamanya, senantiasa meninggikan kalimatnya, dan menghinakan dan merendahkan musuh-musuhnya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Penulis menutup kitab ini dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini pembacaan kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman, menambah keistiqomahan, dan juga menambah amalan saleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.